dan menjelang siang barangkali ya bagi sebagian dari Bapak Ibu, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali bisa hadir pada acara pagi ini, diseminasi penerima hibah Indo MS Mengabdi tahun 2023 ya. Yang kemarin saya, berhalangan hadir karena bentrok dengan tugas di kampus. Eee, Baik, jadi untuk hari kedua ini akan ada, 5 presentasi betul ya? 5 presentasi dalam 2 sesi gitu ya. Jadi secara total untuk kegiatan ini ada 11, penerima hibah ya, Bu Fitri ya. Baik saya kira, ini waktu kita, terbatas begitu ya. Jadi saya, mohon izin untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu yang akan, eee presentasi pada hari ini mengingatkan kembali ini, ketentuan yang sudah dibuat oleh, pengurus Indo MS barangkali ya, jadi bahwa Bapak Ibu, akan kesempatan untuk mempresentasikan, kegiatan, termasuk di dalamnya video kegiatan, dengan durasi, maksimum 10 menit untuk presentasi dan penayangan video, gitu ya. Kemudian, kita akan lakukan presentasi secara panel, jadi pada, sesi pertama akan ada 3 presenter, pada sesi kedua akan ada 2 presenter, nanti, sesi tanya jawab kita lakukan di akhir setiap sesi, gitu ya. Jadi tidak, per presenter gitu ya. Jadi dengan demikian, saya juga mengundang Bapak Ibu yang hadir, sekiranya ada pertanyaan, mohon bisa dituliskan dulu barangkali di chat gitu ya, supaya nanti, kita lihat, semoga semua pertanyaan bisa mendapat kesempatan untuk ditanggapi oleh, para presenter. Eee, oke saya kira itu barangkali ya, hal yang perlu kita ingat kembali, baik, tadi Bu Fitri sudah ini mohon maaf ini saya ini berkeringat, sehingga sampai masuk mata ini. Ya, baik. Saya kira, barangkali ini walaupun secara, waktu kita masih punya waktu beberapa menit, tapi saya kira barangkali kalau semua sudah hadir, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kita bisa, mulai saja saya kira Bu Fitri ya? Eee, Iya, monggo Bu, silakan ya, Bu. mangga. Dengan, demikian saya akan mengundang, eee eee, presenter pertama untuk hari kedua ini, eee, Iya. yaitu mohon maaf. Iya. Ibu Dr. Yuli Bangun Nursanti MPD dengan judul, kegiatan pemanfaatan pendekatan STEAM sebagai katalis peningkatan mutu pembelajaran matematika SMA, MA di Kabupaten Wonogiri. Silakan Ibu Yuli, monggo, Oke, terima kasih izin share screen ya. silakan Ibu. Oke. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk melaksanakan diseminasi berupa laporan Indo MS Mengabdi Negeri skema bantuan tenaga ahli atau narasumber, di mana kesempatan kali ini untuk pertama kalinya saya mendapatkan suatu kesempatan, mudah-mudahan nanti menjadi sebuah pengalaman, masukan dan saran evaluasi kami tunggu, sehingga jika nanti ada kegiatan lagi kami bisa bergabung kembali untuk kebermanfaatan di negeri ini, khususnya di Kabupaten Wonogiri. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa kami mengambil judul pemanfaatan pendekatan STEAM sebagai katalis peningkatan mutu pembelajaran matematika
khususnya di jenjang SMA atau MA di Kabupaten Wonogiri. Di mana tim pelaksana ini kami berdua dengan Bu Dr. Farida Nur Hasanah MPD. Nah, latar belakang dan tujuan dalam kegiatan Ibu Bapak semuanya, yang pertama diperlukannya keterampilan berpikir kritis pada siswa. Tentunya di abad 21 ini suatu keinginan negara kita yang negara sedang berkembang bahwa siswa kita diajak terampil berpikir kritis sehingga dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta pengembangan aspek pribadi, akademis, dan profesional lainnya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa Bapak Ibu guru kami perlu dibekali dengan kemampuan penguasaan pendekatan yang dapat membantu siswa tersebut untuk mencapai kemampuan berpikir kritisnya. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan STEAM, yang mana menggabungkan antara sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Nah, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman anggota MGMP Matematika Kabupaten Wonogiri kaitannya dengan STEAM dan bagaimana mengimplementasikannya pada pembelajaran sehari-hari khususnya pada mata pelajaran matematika. Pelaksanaan kegiatan ini, Ibu dan Bapak, kami lakukan pada hari tanggal yaitu Rabu 25 Oktober 2023 pada tahun yang lalu. Kenapa memakai hari Rabu? Karena hari Rabu itu sebagai hari MGMP. Meskipun MGMP tidak dimaksimalkan, tetapi kami mengambil hari MGMP-nya hari Rabu. Kemudian tempatnya dilaksanakan di sekolah yang favorit di tengah kota, yaitu SMA Negeri 1 Wonogiri, dengan mitra kami MGMP Matematika SMA MA Madrasah Aliyah Kabupaten Wonogiri. Peserta jumlahnya ada 53 anggota MGMP Matematika SMA MA di Kabupaten Wonogiri. Meskipun anggota MGMP itu lebih dari 200-an, tetapi karena kondisi kuota kami harus sekian, maka kami hanya bisa mengundang 53 anggota dan ditambah dengan 2 narasumber. Rencana anggaran biaya yang kami rencanakan bahwa kami hanya ada 2 kegiatan, yaitu subsidi konsumsi MGMP Matematika dengan jumlah 55, satuannya orang, totalnya Rp990.000. Kemudian hibah Indo MS Mengabdi di tahun 2023 ini kegiatan 2.500.000, sehingga kami berterima kasih telah mendapatkan bantuan dari Indo MS sebesar Rp3.490.000. Dari rencana anggaran tersebut kami realisasikan dengan honor narasumber 1 orang per jam itu 1.800.000. Kemudian transportnya dari untuk narasumber per kegiatan 450. Print sertifikat ini 3.500 per lembar untuk 50 lembar, untuk 55 lembar sebanyak totalnya 192.500. Selanjutnya untuk media kami menerapkan kegiatan, kita menggunakan kertas origami ditambah dengan kertas HVS, ada 13 set, yaitu sejumlah 56.000. Dan yang terakhir adalah konsumsi peserta MGMP Matematika. Mohon maaf, ini nomornya keliru, harusnya 5. Dari 55 orang sebesar Rp990.000, sehingga subtotal penggunaan RAB kami ada Rp3.489.000, tetapi ada saldo
Rp1.000. Nah, Ibu dan Bapak, untuk kegiatan tersebut kami mempunyai bukti capaian kegiatan telah submit pada artikel pada Jurnal Epistema Universitas Negeri Yogyakarta, seperti pada yang terlihat. Dan selanjutnya, ini kemarin tanpa revisi kita langsung bisa diterima dari laporan kami. Terima kasih kepada Epistema. Dan video kegiatan yang sebagai prasyarat luarannya ini ada di YouTube yang bisa kami putar. Ibu Bapak bisa terlihat ya? Lihat itunya saja ya, belum menjadi video, masih apa? Apakah Ibu akan memutarkan videonya, Bu? Iya. Sudah terlihat belum Ibu Bapak? Sudah terlihat, tapi belum diputar ya, Bu, videonya? Oh iya. Ya. Sampun. Sudah, suaranya tidak terdengar. Sudah barangkali, Bu, ya, yang videonya tadi ya? Sudah Ibu, agak kecil karena kemarin kami tidak fokus ke video sehingga ada banyak kegiatan waktunya lama tetapi belum tervideo semuanya. Jadi mohon maaf. Yang berikutnya IG-nya Bukti Capaian itu dokumentasi ada di IG-nya MGMP Matematika. Selanjutnya kami melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan MOU antara Universitas 11 Maret Surakarta dengan MGMP Matematika. Dan berikut ini sertifikat dari 55 peserta itu, kami memberikan sertifikat kepada beliau yang insya Allah berguna juga untuk kegiatan SKP-nya ataupun kegiatan PKG dan sebagainya. Dan yang terakhir, inilah dokumentasi tadi yang telah ada di video-video. Kiranya antusias dan sportivitas, semangat Ibu Bapak guru matematika untuk belajar setelah beberapa tahun terkena COVID itu masih ada banyak yang mereka hanya share dengan WA ataupun dengan Zoom-nya tidak semuanya bisa maksimal, tetapi ini dengan adanya speed ini kita perkuat sebagai katalis peningkatan mutu pembelajaran matematika di SMA. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih untuk
kehadirannya dalam diseminasi ini. Insya Allah apa yang kami lakukan bermanfaat untuk guru matematika dan Forum MGMP Matematika SMA MA di Kabupaten Wonogiri. Demikian Ibu paparan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuli. Ini apa namanya? Wah, ini timer saya baru baru bunyi. Terima kasih Bu. Baik, saya kira apa namanya, kita sesuai dengan apa namanya ininya ya, apa perencanaan, kita akan lanjutkan dengan presentasi yang kedua. Apakah siapa tadi, Dek Yolanda itu sudah hadir Bu Fitriani? Sudah hadir, Bu. Oh sudah, Iya. oke. Baik, jadi untuk presentasi kedua akan disampaikan oleh adik Yolanda. Nih adik ya, padahal harusnya mungkin anak. Ini judul kegiatannya adalah pengajaran kriptografi sederhana bahasa Panda kepada siswa kelas 12 SMA Saint Louis dan SMA Negeri 4 Semarang sebagai persiapan mengikuti ujian seleksi perguruan tinggi. Silakan, Dek Yolanda. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mungkin untuk yang bertugas share screen, bisa share screen. Suaranya, mohon maaf, boleh lebih keras? Ini. Oke, baik. Apa dengar Ibu? Ya, sudah lebih baik. Silakan, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk kami dapat mempresentasikan kegiatan pengabdian kami dengan judul pengajaran kriptografi sederhana bahasa Panda kepada siswa kelas 12 SMA Saint Louis dan SMA Negeri 4 Semarang sebagai persiapan mengikuti ujian seleksi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim beranggotakan Eka Aulia Syifa, Mbak Merita Febrilian, Yolanda Sheila, Abid Fari Alfian, dan juga Dewi Septiarti. Kegiatan ini Bapak, Ibu, dan teman-teman mendapatkan hibah dari program Indo MS Mengabdi Negeri dan merupakan kerjasama dari Universitas Diponegoro, Universitas Sulawesi Barat, SMA Saint Louis, dan juga SMA Negeri 4 Semarang. Bisa tolong di next. Baik, ini adalah tahapan dari pelaksanaan kegiatan kami. Yang pertama, tim kami melakukan diskusi untuk menentukan ide dan mitra, lalu berkomunikasi dengan mitra, menandatangani kontrak kerjasama, lalu kami menyusun modul soal sebagai output atau luaran, mendesain banner, media-media lain seperti plakat, serta membuat konsep kegiatan mulai dari jadwal sampai dengan metode pelaksanaannya. Lalu kami melakukan kegiatan pengabdian di SMA Negeri 4 Semarang dan SMA Saint Louis pada bulan September tahun 2023. Setelah melakukan kegiatan pengabdian, kami melakukan evaluasi dan juga FGD untuk menyusun laporan akhir. Bisa di next. Baik, bahasa Panda ini Bapak, Ibu, dan teman-teman merupakan bagian dari ilmu kriptografi yang mulai tahun 2020 muncul sebagai salah satu materi di UTBK atau yang sekarang disebut SNBT. Padahal bahasa Panda ini sama sekali tidak diajarkan di sekolah, baik menengah pertama maupun menengah atas. Nah, dari keresahan ini, kami membuat kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajarkan materi juga tipe soal bahasa Panda kepada siswa SMA yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Sehingga tentu saja siswa tidak lagi merasa asing terhadap soal-soal yang muncul di ujian. Nah, harapan kami dari kegiatan ini adalah dapat membantu para siswa untuk mempersiapkan seleksi mereka. Nah, untuk kegiatan kami mengundang narasumber dari dosen matematika Undip, yaitu Ibu Dr. Niken Prima Puspita MSc dan juga Bapak Solikin MSc. Bisa di next. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa bahasa Panda merupakan bagian dari ilmu kriptografi. Materi dan soalnya ini muncul di ujian seleksi masuk perguruan tinggi mulai tahun 2020.
Soal-soalnya ada beberapa tipe, yaitu transformasi huruf dari satu huruf ke huruf lainnya, lalu transformasi suku kata, dan juga transformasi kata. Jadi bahasa Panda ini secara umum adalah bahasa buatan. Lalu materi bahasa Panda ini tidak diajarkan sama sekali di sekolah. Bisa di next. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari soal bahasa Panda. Misalnya untuk tipe transformasi huruf. Lalu ada tipe pengacakan huruf. Selanjutnya bisa di next. Nah, ini adalah tipe transformasi kata atau perubahan kata. Bisa di next. Nah, ini catatan kegiatan dari kami, Bapak, Ibu, dan teman-teman, yaitu kegiatan ini diikuti oleh total 75 siswa dari 2 SMA yang kami datangi. Lalu kegiatan ini dilaksanakan pada 21 September di SMA 4 Semarang dan 25 September di SMA Senui. Pada pelaksanaannya, alhamdulillah kegiatan ini berlangsung dengan baik, lancar, dan peserta juga merasa antusias dalam mengikuti kegiatannya. Nah, hasil dari kegiatan ini adalah siswa bisa mengenal dan juga mengerjakan latihan-latihan soal setipe bahasa Panda. Lalu capaian dari kami yaitu modul soal yang sudah dibagikan kepada siswa dengan harapan siswa dapat berlatih sendiri di rumah ataupun berdiskusi dengan teman-temannya. Kami juga melakukan submit artikel ilmiah di jurnal PKM Tabikun. Bisa di next. Baik, ini galeri pengabdian dari kami bisa dilihat saat Pak Solihin mengajar di SMA Sinlui dan juga Bu Niken yang mengajar di SMA Negeri 4 Semarang, juga dokumentasi dari tim kami dan juga teman-teman dari kedua SMA. Jadi next. Ya, ini luaran dari kami, ada modul soal dan juga submit artikel ilmiah. Selanjutnya. Nah, di sini kami akan tampilkan after movie dari kegiatan kami. Silahkan ditonton dan disimak ya Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk melihat keseruan kami dalam program pengabdian ini. Kepada operator bisa tolong di-share. miles apart. Made a promise that I'm coming out alive. Raging heart went too far. I will never lose myself again. Oh, I was calling you. Did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times, feel the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake.
dari kami dan juga video after movie dari kegiatan pengabdian kami. Sepertinya demikian yang bisa kami sampaikan ke Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Lebih dan berkahnya semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek Yolanda. Baik, ini saya kira ini kita sebetulnya sedikit lebih cepat ya Bu Fitriani dibandingkan jadwal karena Iya, Bu. tadi awalnya kita mulai lebih awal sedikit, tapi saya kira nggak masalah ya, apa namanya, tidak ada yang apa namanya, semua mendapatkan jatah presentasi sesuai ya, ketentuannya. Baik, dengan demikian saya kira saya akan mengundang presenter untuk yang ketiga ya untuk sesi pertama ini. Jadi judul presentasinya adalah e-commerce flipbook komik matematika bagi guru dan tentor mapel matematika di Kabupaten Malang. Saya undang Ibu Fitria Hasanah MPD. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Hilda atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jelas Bu. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Oke. Oke. Oh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Izinkan kami dari Universitas Wisnuwardana untuk memaparkan terkait dengan hasil dari kegiatan Indo MS Mengabdi Negeri tahun 2023 di skema riset kewirausahaan dengan judul e-commerce flipbook komik matematika bagi guru dan tentor mapel matematika di Kabupaten Malang. Nah, untuk tim pelaksananya sendiri dari yang pertama ada yang bocor ya, Bu. Yang pertama saya Fitria Hasanah dari Universitas Wisnuwardana, kemudian Uha Isnaini PhD dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian dengan 3 mahasiswa dari program studi Matematika Universitas Wisnuwardana. Berikut tim pelaksananya, dan sebelum saya ke laporan terkait dengan kegiatan yang sudah kami laksanakan, izinkan saya untuk memutar video kegiatan yang sudah kami laksanakan. Ini adalah luaran yang diharapkan dapat dimanfaatkan atau dikembangkan oleh tentor dan guru yang ada di daerah Wajak, Kabupaten Malang.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan videonya, seperti rangkaian kegiatannya seperti itu, nggih. Untuk judul Ekomat, kenapa kami mengambil judul tersebut? Ini yang pertama dilatar belakangi dari LBB Master Bimbel ini sendiri, itu merupakan suatu bidang jasa kewirausahaan yang di mana dia ini berdirinya itu dimulai ketika adanya pandemi COVID-19. Jadi di sekitar Wajak, daerah Wajak ini salah satu daerah pelosok desa di bagian selatan Kabupaten Malang seperti itu. Nah, ini ketika pembelajaran eh, waktu COVID-19 itu kan pembelajarannya melalui daring. Jadi di lingkungan sekitar itu dari para tentornya ini merasa melihat dari siswa-siswanya ini merasa kesulitan dalam belajar atau mengikuti materi di sekolah. Akhirnya mereka membuat suatu komunitas atau membuat suatu kelompok untuk mendirikan sebuah bimbingan belajar dengan tujuan untuk membantu siswa yang tadinya di sekitar mereka ini kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, ini lebih sedikit bisa mudah dalam memahami materi yang diberikan dari sekolah dengan pembelajaran daring. Kemudian dari berdirinya sendiri, mereka sudah memiliki suatu inisiasi. Jadi mereka ingin memiliki suatu lembaga bimbingan belajar privat seperti itu, yang di mana ini menyajikan suatu konsep bimbingan belajar yang berbeda dengan yang selama ini sudah ada. Nah, salah satu contohnya ini ada di dalam foto. Jadi mereka para tentor ini memanfaatkan suatu media pembelajaran matematika untuk memudahkan para siswanya dalam memahami materi. Jadi kalau selama ini yang kita tahu medianya ini masih berbasis kertas ya. Nah, ini mencoba membuat suatu media pembelajaran yang disusun sendiri oleh para tentor sesuai dengan topik materi yang dipelajari saat itu. Kemudian yang kedua, menggunakan suatu kartu kendali. Jadi setiap 1 minggu sekali ini tutornya atau tentornya ini laporan kepada foundernya. Kemudian nanti di dalam 1 bulan sekali ada suatu evaluasi terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tentor. Nah, dengan keinginan yang dimiliki oleh para tentor dari LBB Master Bimbel ini sendiri, yaitu adanya suatu ciri khas dari Master Bimbel, kemudian utamanya adalah terkait dengan media pembelajaran, maka dari hasil diskusi antara kami, tim pengabdi dengan pihak mitra LBB Master Bimbel, nah ini melihat dari situasi terkait dengan pandemi itu kan siswa lebih banyak mengenal smartphone atau HP itu digunakan untuk main game atau mungkin untuk searching, tidak hanya untuk belajar. Nah, kita mencoba menggali dengan mengembangkan suatu sumber belajar atau media belajar yang memanfaatkan smartphone atau handphone, tetapi di sini sekaligus di samping mereka itu mencari hiburan atau belajar dengan santai, tetapi juga mempelajari topik materi yang dipelajari di sekolah, yaitu dengan mengembangkan Ekomat. Untuk pelaksanaan kegiatannya terkait dengan pelatihan kita laksanakan di tanggal 1 Oktober 2023, diikuti oleh tentor Master Bimbel dan guru sekolah di sekitar Master Bimbel sebanyak 25 orang. Kemudian dari kegiatan ini ada 3 aplikasi yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah Canva. Canva kita gunakan dalam pembuatan komik matematika. Kemudian untuk Canva ini disampaikan oleh mahasiswa kami dari program studi pendidikan matematika kolaborasi dengan saya sendiri. Kemudian untuk video pembelajaran kami memberikan suatu pembelajaran dengan memanfaatkan dengan OBS. Ini disampaikan oleh Bapak Uha Isnaini dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian terkait dengan akhirnya atau finishing dari kedua produk yang sudah dibuat agar menjadi satu kesatuan yang utuh, maka kita memanfaatkan Haizen dalam pembuatan flipbook.
Jadi ini kegiatan yang pertama yang selama ini sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan kita koordinasi melalui online ya, seperti itu. Kemudian yang kedua pemanfaatan Canva dalam pembuatan komik, kemudian pembuatan video, flipbook, dan yang terakhir ditutup dengan pendampingan. Jadi di sini para peserta pelatihan kami dampingi dalam pembuatan mulai dari Canva, pemanfaatan Canva, pembuatan komik sederhana. Kemudian untuk videonya diberikan suatu tutorial melalui YouTube. Kemudian dalam pemanfaatan penggunaan ke dalam Hisense-nya itu bisa mengambil dari YouTube sendiri dengan mencantumkan sumber atau link dari YouTube yang digunakan. Sedangkan untuk luaran dari kegiatan itu ada 4, di mana luaran wajibnya ini adanya suatu peningkatan pengetahuan dari mitra terkait dengan media pembelajaran dengan memanfaatkan 3 aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, kami sudah submit artikel di Jurnal Pengabdian Sinta 4 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Saat ini sudah pada tahap revisi, mudah-mudahan bisa segera publish. Kemudian untuk luaran tambahannya terkait dengan buku terkait dengan pemanfaatan Canva dan Hisense serta ekomat yang dihasilkan oleh LBB Master Bimbel. Kemudian yang keempat MOU dengan LBB Master Bimbel antara LBB dengan Universitas Wisnuwardana. Nah, dari seluruh kerangkaian kegiatan yang sudah kami laksanakan, kesimpulannya yang dapat kita ambil, yaitu di mana ketika di awal, media pembelajaran yang digunakan dalam LBB Master Bimbel ini berupa media manipulatif, kemudian setelah diberikan suatu pelatihan dengan memanfaatkan 3 aplikasi, Canva, kemudian OBS, dan juga Hisense, dari LBB Master Bimbel ini bisa menambah ciri khasnya, yaitu memiliki suatu media pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian dari hasil penerapan kepada siswa terkait dengan penggunaan dari ekomat sendiri, siswa lebih termotivasi dalam belajar. Jadi kalau selama ini ketika di awal mau mulai suatu kegiatan belajar, waktu bimbingan belajar, itu kan stentor harus mengkondisikan terlebih dahulu, bisa dengan bernyanyi atau mungkin dengan tebak-tebakan. Nah, dengan adanya ekomat ini, akhirnya komiknya ini diberikan di awal, setelah itu baru mempelajari terkait dengan materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Nah, terima kasih IndoMS Mengabdi pada Negeri 2023. Sekian yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan membawa berkah untuk IndoMS semakin sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik, ini kita kalau melihat jadwal di cepat berapa menit ya Bu? Hampir 8 menit barangkali ya. Baik, jadi barangkali ini keuntungan untuk kita, jadi sesi tanya jawabnya bisa sedikit lebih panjang. Oke, untuk itu saya mengundang Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar kepada para presenter kita di sesi pertama ini. Bu Hilda boleh minta waktunya sedikit saja, saya lihat ada pertanyaan untuk Hibah, Bu Hilda. Sedikit di chat saya lihat ada pertanyaan tentang Hibah, jadi saya sedikit. Oh ya, tadi sudah dijawab oleh Bu Fitri, tapi monggo Bu, silakan. Soalnya saya akan di ini barangkali kalau mau jawab lebih jelas lagi Bu Fitri. Iya, saya nggak lihat yang ininya, kan saya juga baru masuk ini pakai yang.
Jadi sedikit saja tentang itu. Tadi kan pertanyaannya kurang lebih tentang ruang lingkupnya ya. Ya, Apakah memang hanya ruang lingkup matematika gitu. ya. Kalau boleh saya kasih ini informasi begitu bahwa ini kan target sasaran dari Himbah Indo MS Mengabdi itu kan memasyarakatkan matematika seluas-luasnya begitu. Kemudian sementara di luar itu sebetulnya yang terkait ke matematik itu sebetulnya kan banyak. Jadi sebetulnya pengusul itu tidak harus hanya orang matematik gitu. Jadi di proposal hibah yang sekarang itu ada gitu orang luar yang mitra tapi bukan matematik tapi tergabung dalam tim tersebut. Nanti tinggal skemanya aja yang menyesuaikan. Skemanya menyesuaikan, ada 3 skema itu, bantuan tenaga ahli bisa, kemudian riset bisa, dan nanti ada penghargaan pencapaian prestasi matematikanya juga bisa. Begitu. Terima kasih Bu Hilda. Ya, terima kasih Bu Rina. Jadi saya kira sudah lebih jelas ya. Jadi walaupun memang ruang lingkupnya matematik, tetapi itu bisa sangat luas begitu ya Bu ya. Apa namanya Iya, betul. pemanfaatannya ya. Saya kira tadi juga dari tiga presentasi tadi saya kira juga sudah tergambarkan ya bahwa bentuk kegiatannya bisa sangat beragam. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan pada 3 presenter kita di sesi pertama? Oke, kalau belum ada barangkali saya boleh ya tanya Bu Fitri. Ini moderatornya yang jadi ini. Saya sangat senang begitu mendengarkan atau menyimak paparan dari ketiga presenter pada sesi pertama ini. Ya, tapi ini mohon maaf juga saya tidak terlibat banyak dalam kegiatan hibah ini begitu. Jadi saya juga tidak melihat laporannya. Jadi beberapa hal muncul gitu ya pada saat melihat pertanyaan, beberapa hal yang untuk saya belum jelas, barangkali di dalam laporan sudah dijelaskan. Tapi saya jadi curious gitu ya ingin tahu. Mohon ini untuk Ibu Yuli ya yang pertama boleh diceritakan Bu, karena tadi salah satu outputnya adalah publikasi di jurnal. Mohon maaf saya tadi belum bisa menangkap persisnya apa yang kegiatannya begitu. Jadi apakah bisa diceritakan lebih detail gitu tentang apa konten yang dituliskan di dalam publikasi untuk kegiatan ini? Oke, terima kasih. Jadi pada kegiatan ini kami yang pertama adalah sosialisasi. Tentunya sebelumnya ada beberapa koordinasi dengan KMP, dan selanjutnya kami mensosialisasikan apa itu STEAM, mengapa kita menggunakan STEAM dan bagaimana kita menggunakan STEAM. Dan selanjutnya kami mempraktekkan, jadi mengimplementasikan STEAM itu pada pembelajaran matematika agar anak-anak itu mampu memecahkan masalah. Dan berikutnya dari hasil implementasi itu tentunya nanti akan didiseminasikan pada sekolah-sekolah ataupun karena itu MGMP perwakilan dari beberapa distrik atau rayon, ini nanti didiseminasikan kepada teman-temannya di distrik atau rayonnya masing-masing. Begitu Ibu. Sehingga mereka ada beberapa model pembelajaran atau pendekatan yang berbeda, tidak harus selalu konvensional. Karena kami ada di daerah, Ibu, dan begitu. Semoga mereka dengan adanya kami bersosialisasi, kami mengaplikasikan, mengimplementasikan, bereksperimen, dan sebagainya, itu mereka tergugah untuk pendekatan yang berbeda, dan anak-anak mereka mampu berpikir kritis dengan kemampuan pemecahan masalah yang ada. Terkait literasi numerasinya mereka akan tergiat untuk adanya mutu rapor mereka masing-masing. Begitu Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli. Sami-sami. Ya. Sudah jelas sekarang. Insya Allah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin berkomentar barangkali atau?
Ini kita masih punya waktu Bu Fitri, jadi saya boleh tanya boleh nanya lagi ya? Monggo, Bu. Ini, ini bersemangat ini saya nanya. Ini, untuk, Dek Yolanda ya? Eee boleh saya ini dapat informasi lebih detail tentang ini pelaksananya ini siapa? Saya tampaknya banyak mahasiswa yang terlibat gitu ya, boleh diberikan informasi ini mahasiswa, eee, prodi mana begitu ya, mestinya nyambung sih ya, tapi saya ingin tahu lebih detail begitu. Dan juga ini untuk, tadi yang pelatihan bahasa Panda itu saya lihat tadi diadakan di 2 sekolah ya, kayaknya kurang lebih 1 kelas gitu ya di video itu yang tampak gitu ya. Jadi, tadi disebutkan sih berapa banyak sekitar 75 kalau saya tidak salah menyimak. Apakah memang ada pembatasan, peserta begitu atau hanya berdasarkan undangan kemudian siswa yang berminat, mendaftar gitu? Barangkali bisa diceritakan. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk mahasiswa yang terlibat itu ada 4 orang dari tim kami dan juga 2 tambahan panitia. Yang keenamnya itu berasal dari matematika Universitas Diponegoro semuanya. Matematika ya? Iya, betul Ibu. Bukan pendidikan matematika ya, tapi matematika. Iya, betul, matematika. Lalu peserta memang benar dari kami awalnya membatasi 70 peserta atau masing-masing satu kelas di SMA. Jadi di SMA Sinluinya satu kelas, di SMA 4-nya satu kelas. Akan tetapi karena dari sananya juga tidak mungkin memotong siswa begitu, jadinya kami 75 siswa. Kalau tidak salah di SMA 4-nya itu ada 36 dan di SMA Sinluinya berarti ada kalau di SMA 4-nya 30 sekian begitu, kalau di SMA Sinluinya sepertinya hanya 29 seingat kami Ibu. Dan itu sudah siswa yang semuanya masuk, kalau siswa yang tidak masuk tidak akan tutup. Oke. Gitu. Baik. Ya, terima kasih Dek Yolanda. Kembali saya mengundang Bapak Ibu, barangkali ada komentar atau pertanyaan. Boleh komentar Bu untuk tim yang Silakan Bu Fitri. Oh iya, mohon maaf Bu Hilda. Ya nih. Izin untuk Bu Fitria Hasanah terkait dengan Ekomat ini ya Bu. Tadi saya melihat itu kan kayaknya sepertinya produknya itu adalah komik matematika ya Bu. Oke, betul. Ya, jadi aplikasi yang digunakan itu apa tadi Bu? Canva untuk membuat komiknya. Komiknya. Kemudian untuk ke flipbooknya tadi Bu, ada aplikasi lain yang digunakan ya Bu? Oke, betul Bu. Jadi kalau Canva ibaratnya kan nanti ketika di Canva dia kalau kita print kan dia jadi buku textbook gitu ya. Nah, Iya. itu kita manfaatkan menjadi yang digital. Nah, di mana kalau selama ini tuh kan e-book digital itu kan yang kita tahu dia bisa dalam bentuk PDF dan lain sebagainya. Nah, kita di sini memanfaatkan Haizen. Jadi, misalkan siswa ini ternyata di dalam mempelajari komiknya yang dia baca secara visual, itu siswa masih kesulitan, maka kita bisa menyisipkan. Jadi penjelasannya itu melalui video seperti yang tadi di pojok sebelah kiri seperti itu. Jadi itu perbedaannya dengan yang selama ini ada. Oh iya, sehingga tadi sepertinya ada menggunakan OBS juga untuk itu ya Bu ya. Video pembelajarannya, nggih, betul. Matur nuwun Ibu. Nggih Bu, terima kasih. Monggo Bu Hilda. Terima kasih Bu Fitri. Bu Fitriani. Bu Hilda, boleh tambahin sedikit untuk Bu Fitria, Bu Hilda. Monggo. Ini nyambung Monggo, dengan yang tadi saya Bu Rina. sampaikan ya Bu Hilda ya. Artinya kan tadi sepengetahuan saya, monggo di ini Bu Fitria, kemarin kan tim pengusulnya kan murni dari matematik ya Bu Fitria nggih? Saya pendidikan Ibu, kemudian Ya maksudnya dari matematik. Oh iya, betul. Domainnya Ya, domain matematik. domain ya. matematika. Sebetulnya nanti kalau misalnya mudah-mudahan kita dikasih ini ya berkah untuk bisa menjalankan lagi ini hibah di tahun 2024. Itu bisa melibatkan si bimbelnya untuk sebagai pengusul bersama-sama dengan ini gitu loh. Kan bagus gitu.
Oh, berarti bisa sebagai itu nggak Bu, Bisa. sebagai Ini anggota. iya bisa. Oh ya, nggih, nggih, Salah nggih, satu nggih. Terima contohnya kasih ini yang masukannya. dari Tadulako itu melibatkan mitra dari Bandung, ada kayak semacam lembaga lembaga dakwah begitu ya. Kemudian mereka membutuhkan bantuan untuk dibuatkan aplikasi begitu-gitu, dan mereka ditempatkan sebagai pengusul sekalian supaya supaya lebih sesuai dengan yang dibutuhkan mereka begitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Bersama-sama jadi membuat sesuatu bisa berbasis riset malahan jadinya. Nggih, Mohon terima Ya, kasih Bu Rina Oke, masukannya. tambahan. Nggih. Nggih, terima kasih Bu masukannya. mohon izin Bu Rina menanggapi mitra tadi, berarti mitra ini nanti bisa sebagai anggota di dalam penelitian, nggih. Oke, boleh Bu. Oh, nggih, Boleh boleh. Bu Nggih, nggih, Yulia. nggih. Malah tambah Boleh dalam semangat, satu nggih. tim begitu. Iya, dalam satu tim, oke. Ya. Kayak padanan itu, nggih. Ya. Nggih, nggih. Makasih Bu Rina. Baik, ini sudah mulai ramai begitu ya. Ini, saya juga jadi ingin ikut chip in. Ini ingin tanya juga pada Bu Fitri ya, apa namanya, tadi di kesimpulan disampaikan bagaimana apa namanya impresi yang didapat oleh para tentor begitu ya di bimbel begitu ya. Saya ingin tahu bagaimana dengan para guru yang terlibat. Apakah juga sempat ditanyakan bagaimana pengalaman mereka gitu, apakah sempat menerapkan hasil ikomatnya itu pada siswa dan bagaimana responnya kalau ada, kalau misalnya Nggih. terekam. Ya, terima kasih Bu Hilda. Jadi untuk respon ketika waktu pelatihan itu yang pertama adalah ribet. Jadi ibaratnya kan kalau kita membuat komik itu kan kita nggak bisa langsung dadakan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita buat suatu soal kemudian diselesaikan kan kita secara tidak langsung kan sudah mengalir. Sedangkan kalau komik itu kan kita harus mengkonsep eh desainnya itu seperti apa, kemudian materinya itu seperti apa, kemudian latarnya itu seperti apa, terus objek-objek yang di situ harus apa saja yang ada. Nah, akhirnya kemarin ketika pelatihan itu yang lebih lama yang memang dalam pemanfaatan Canva-nya. Jadi akhirnya kita buat tim seperti itu. Kita minta untuk membuat satu topik saja. Nah, itu nanti menggunakan menggunakan salah satu materi atau submateri yang mau diangkat. Nah, di dalam satu tim itu ada yang bagian sebagai operator di Canva-nya seperti itu. Jadi yang pertama harus menentukan materinya, kemudian menentukan konsep berpikirnya, konsep ceritanya, kemudian baru menuangkannya ke dalam Canva. Sedangkan kalau yang di videonya itu sendiri kan memang kalau menggunakan OBS kan dia membutuhkan waktu yang lama. Nah, akhirnya kemarin ketika di hari H pelatihan kita perbolehkan menggunakan video yang ada di YouTube, tapi yang penting menyertakan sumbernya biar tidak terjadi plagiasi. Nah, untuk pemanfaatannya ke hasilnya sendiri, ibaratnya dua bahan ini sudah siap. Jadi tinggal kita satukan saja bagaimana penyusunannya, kemudian bagaimana scan barcode-nya. Jadi alhamdulillah kalau responnya ketika beliaunya sudah familiar, ya alhamdulillah bisa membuat dan bisa menerapkan kepada siswa yang ada di sekolah. Jadi tadi ada salah satu foto, kebetulan sama beliau tidak di video ya. Jadi hanya sebuah foto saja. Begitu Bu Hilda. Ya, jadi investasinya memang di awal besar begitu ya, tapi kalau sudah menguasai begitu ya, itu investasinya baru kemudian itu ya menghasilkan gitu ya, baru kelihatan Ya. bunganya gitu ya. Memang itu wajar ya, saya kira investasi di awal itu memang harus besar gitu ya, waktu yang disiapkan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Nggih, Baik, betul. satu pertanyaan kecil lagi. Itu untuk siswa kelas berapa ya, Bu? Tadi kelihatannya kok masih kecil-kecil. Jadi kebetulan untuk siswa bimbelnya itu kan dia dari anak SD ya Bu ya, SD ada juga yang SMP. Kemudian untuk yang gurunya sendiri kemarin ada guru SMP yang ikut juga. Jadi kalau yang di video tadi itu siswa SD.
Untuk yang di sekolah itu Ya. SMP kelas 1. Oke. Iya. Ya, baik. Terima Iya. kasih banyak Bu Fitria. Baik, jadi Oke, kita sudah sami-sami, Bu. menyelesaikan ya sesi pertama. Jadi saya kira apa namanya apresiasi dan applause kita untuk ibu-ibu ya dan adik yang telah berpresentasi dengan sangat baik di sesi pertama. Eh, Baik, kita masuk pada sesi yang kedua. Jadi presentasi pertama berjudul aplikasi pencocokan kata dalam bahasa Arab sebagai sistem pendukung pembelajaran metode jari dalam upaya pemberantasan buta makna Al-Quran. Akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Indrajaya MSc. Kepada Pak Agus, saya persilakan. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada BNS yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan kegiatan pengabdian ini dalam bentuk bantuan dana, yang walaupun sangat pas, tapi cukuplah untuk kegiatan yang kami lakukan. Baiklah. Ya. Kami akan mulai presentasinya ya. Judul yang kami pilih dalam mengikuti kegiatan HIM yang kebetulan kami dapatkan adalah HIM R ya, riset, yaitu aplikasi pencocokan kata dalam maaf saya sementara di awalnya. Agus, suaranya. Ya, aplikasi pencocokan kata dalam bahasa Arab sebagai sistem mendukung pembelajaran pada jari dalam upaya pemberantasan buta makna Al-Quran. Jadi yang kami lakukan ini adalah hibah yang berbasis riset, ya. Pendahuluan, aspek bahasa adalah aspek umum dan abstrak serta sejumlah keterampilan dan prinsip organisasi setelah merupakan sistem yang mengatur setiap tindak konkret komunikasi. Sebagai komunikasi, eksistensi bahasa sangat penting dan tiap daerah bahkan negara berbahasa masing-masing. Di sini kita fenomena khusus yang muncul ini adalah kendala dalam menggunakan bahasa Arab. Beberapa tahun lalu melalui himpunan dan kerjasama dosen kami pernah mencoba membuka kursus bahasa Arab juga ya, dengan mengaji kepada mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Ternyata kegiatan ini tidak bisa berlanjut lama karena banyak dari mereka yang agak kesulitan mempelajarinya. Makanya dari kebetulan ada program ini kami akan mencoba menawarkan satu metode yang lebih memungkinkan mahasiswa untuk lebih menyukai untuk mempelajari bahasa Arab. Dan kebetulan juga ada metode baru, itu metode jari, yang salah seorang dosen sempat mengikuti kegiatannya dan ternyata kegiatan itu lebih menarik dan cepat mempelajari bahasa Arab. Ya, dan mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi, dengan program yang kami buat, itu ketertarikan mahasiswa untuk mempelajari bahasa Arab sebagai basic dari terutama yang beragama Islam bisa lebih cepat lagi. Baiklah, itu salah satu latar belakang awalnya. Jadi dalam terdapat banyak kendala, yaitu masalah linguistik dan masalah non-linguistik. Masalah linguistik erat kaitannya dengan masalah kemampuan dalam menguasai bahasa Arab dikarenakan sulitnya memahami materi kebahasaan, misalkan struktur kalimat. Sedangkan non-linguistik berkaitan kendala berdasarkan karena faktor di luar, misalkan adalah motivasi belajar, metode belajar, media belajar. Bentuk kegiatan yang kami lakukan itu upgrading aplikasi yang telah ada. Kebetulan salah satu dosen kami sering berkecimpung dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang sebelum menjadi dosen dia sempat bekerja di suatu perusahaan yang membuat aplikasi. Jadi kami memanfaatkan beliau untuk membuat aplikasi. Kemudian yang kedua adalah
aplikasi kita sosialisasikan, walaupun ini masih dalam taraf basic, itu kita anukan dalam pencocokan kata dalam bahasa Arab. Yang di sini kita adalah 3 komponen penyusun bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan harf. Jadi kata-kata dalam Al-Quran kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok tersebut. Manfaatnya kelihatannya adalah membantu kesulitan dalam belajar kata bahasa Arab, membuka wawasan tentang profil matematikawan dan bidang keilmuan matematika. Jadi dengan penelitian ini kegiatan kami harapkan akan membuka wawasan bahwa matematika bisa bermanfaat pada bidang yang tampaknya tidak terlalu membutuhkan matematik. Ternyata kita bisa masuk ke dalam bidang mereka. Metode pelaksananya adalah uploading aplikasi yang telah ada dan memanfaatkan machine learning dan metode pemrosesan citra dalam satu kata dalam bahasa Arab yang dikenal istilah YOLO. Setelah dilakukan pengolahan citra, aplikasi melakukan identifikasi suatu kata dan bersama dengan Himatika sosialisasi kita mengadakan sosialisasi aplikasi pencocokan kata dalam bahasa Arab. Yang itu kita kerjasama dengan kebetulan mereka juga mendapat skema HIMBTA. Urutan pelaksanaan kegiatan ini adalah studi literatur, pengumpulan data, pre-processing, segmentasi, ekstrak ciri, klasifikasi, testing program, dan analisis hasil. Hasil capaiannya itu cukup aplikasi, klasifikasi kata, yaitu isim, fi'il, dan harf. Karena ternyata Quran yang berjumlah 100 itu hanya terdiri dari 3 komponen tadi, yaitu isim, fi'il, dan harf. Isim yaitu kata benda, fi'il adalah kata kerja, dan harf adalah kata sambung. Proses identifikasinya menggunakan machine learning. Proses pemrosesan citra huruf ke huruf Arab, pelatihan dan pengujian data kelompok huruf Arab berdasarkan kelompok katanya menggunakan YOLO. Tampilan aplikasi disesuaikan dengan metode jaring. Hasil capaiannya adalah 200 image, ya, 100 kata benda dan 100 kata kerja, diambil dari Al-Arabiyah yang tahun 2023 untuk dilakukan akuisisi. Selanjutnya machine learning memproses data citra terdekomposisi dalam satu pelatihan dan pengujian data dan menggunakan algoritma YOLO V8. Sistem klasifikasi kata dalam bahasa Arab yang dihasilkan mampu mendeteksi suatu inputan ke dalam kelas yang bersesuaian dengan tingkat akurasi 60%. Walaupun tidak terlalu besar ya, tapi ini sudah cukup memberikan kemudahan dalam mengklasifikasikan kata tersebut. Sistem masih perlu tingkatkan hingga mencapai tingkat akurasi yang baik, diantaranya dengan memperhatikan pemilihan kata, dengan tidak mencampurkan kata dasar dan kata yang telah mengalami perubahan bentuk. Namun demikian, sistem yang dihasilkan sudah dapat didiseminasikan untuk memperkenalkan peran matematika dalam memberikan dukungan terhadap penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Salah satunya adalah dalam perencanaan sistem klasifikasi, identifikasi, dan segmentasi kata dalam tata bahasa Arab. Ini adalah hasil capaiannya, misalkan kata Polu, Al-Arabi, dianukan dalam bahasa YOLO, dan dimodelkan klasifikasi, ternyata contohnya identifikasi jenis kata, misalkan Adam adalah isim, ya, adalah kata benda, dan taf'alu adalah kata kerja. Ternyata bisa didefinisikan seperti itu. Ini adalah identifikasi objek, ya, fi'il misalkan, dimodelkan jadi dan segmentasi objeknya ke dalam. Luaran capaiannya nanti kita buatkan jurnal artikel, ya, publikasi kegiatan pada jurnal pengabdian masyarakat Indeks Cita untuk menjadikan spektrum kegiatan tidak hanya dalam domain regional. Ini adalah contoh dari halaman depan dari artikel yang telah kita buat, rencana akan dimasukkan di jurnal Abdinuh. Bersinergi dengan HIMBTA yang dilakukan oleh Matematika, yang kami buat adalah pembuatan aplikasi, kemudian rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ada registrasi pembukaan, diseminasi, tanya jawab, dan door prize tetap.
Kesimpulan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan menghasilkan aplikasi perusahaan kata bahasa Arab. Diseminasi kegiatan tersebut dilaksanakan secara sinergis dengan bedah buku metode jari dalam ilmu nahwu sorof yang diikuti oleh 6 peserta, terdiri atas Jamaah Masjid Al-Islam MIPA Unpad, peserta dari beberapa fakultas di Unpad, himpunan mahasiswa, lembaga kemahasiswaan, lembaga dakwah, dan media partner. Keluaran kegiatan adalah aplikasi dan artikel pada jurnal pengabdian masyarakat Indeks Sinta. Kegiatan ini memberikan solusi bagi peserta dalam mengenali profil matematikawan serta bagaimana kontribusi matematika dalam mendukung pembelajaran bahasa Arab yang selanjutnya memudahkan peserta dalam memahami makna kandungan Al-Quran. Adalah daftar pustaka yang kami buat, yang kami. Dan terakhir ucapan terima kasih kepada Indo MS, FMIPA Unpad, Lab Terapan Matematika dan Himatika FMIPA Unpad serta beberapa kontributor lainnya. Demikianlah presentasi ini. Adapun untuk video, mungkin akan kami lakukan bersama dengan himpunan matematika. Jadi nanti akan ada satu video yang kombinasi gabungan antara kegiatan HIM BTR yang kami lakukan dengan HIM BTA yang dilakukan oleh himpunan. Demikianlah presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ya, saya kira kita akan lanjutkan dengan presentasi terakhir. Jadi ini saya kira tampaknya nyambung dengan presentasi Pak Agus tadi ya. Judulnya Diseminasi Matematika dan Profil Matematikawan di Lingkungan Masjid Kampus Al-Islah Universitas Tadulako melalui sosialisasi aplikasi matematika dan bedah buku metode jari. Yang akan presentasi adalah ini adik, saya mudah-mudahan tidak salah baca, Visya Utami. Silakan Dek. Saya salah, semoga tidak salah ini melafalkan namanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Sudah, jelas Dek, silakan. Alhamdulillah kita berkumpul di Zoom meeting ini. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf karena ketua tim Visya Utami ini tidak sempat mengikuti presentasi ini karena ada halangan dan dia sekarang berada di lokasi yang jaringannya kurang baik. Dan saya sendiri, saya Aidil Fitra, saya selaku ketua himpunan Himatika FMIPA Unpad pada masa kegiatan ini dilaksanakan. Dan saya juga yang berkecimpung full di kegiatan diseminasi ini. Di mana diseminasi kegiatan ini diseminasi matematika dan profil matematikawan di lingkungan Masjid Kampus Al-Islah Universitas Tadulako melalui sosialisasi aplikasi matematika dan bedah buku, di mana ketua timnya itu Visya Utami, Universitas Tadulako, skema HIM BTA. Fenomenanya yaitu kekurangan pemahaman masyarakat terhadap matematika sebagai bidang ilmu, kekurangan pemahaman masyarakat terhadap profil matematikawan sebagai pemecah masalah, dan yang ketiga adalah fenomena tersebut dijumpai pula di lingkungan Masjid Al-Islah FMIPA Unpad. Nah, di mana tawaran yang kami lakukan adalah
pendekatan diseminatif melalui kegiatan sosialisasi aplikasi matematika yang dihasilkan sebagai luaran kegiatan pembelajaran matematika lab terapan matematika FMIPA Unpad. Yang kedua adalah fenomena yang kami dapatkan adalah kesulitannya jamaah Masjid Al-Islah FMIPA Unpad dalam mempelajari tata bahasa Arab, problematika pembelajaran maupun pengajarannya. Dalam program kerja Himatika FMIPA Unpad terdapat kegiatan bedah buku. Jadi sehingga ini juga kami sinkronkan dengan program-program kami yang ada di Himatika FMIPA Unpad. Jadi bantuan hibah dari Indo MS ini sangat membantu kami dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami mendapatkan hibah ini. Tawaran program yang kami lakukan adalah bedah buku metode jari yang dimana pematerinya langsung dari penulisnya yaitu Ustadz Ahmad. Dia merupakan selaku founder dari metode jari. Nah, sebelumnya pada kegiatan diseminasi dan bedah buku, di situ kami dirangkaikan juga sosialisasi aplikasi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh dosen saya, Bapak Agus Indrajaya, sosialisasi aplikasi pencocokan kata dalam bahasa Arab, suatu sistem deteksi kata yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam membantu belajar tata bahasa Arab secara mandiri. Dan yang kedua adalah dilanjutkan dengan kegiatan bedah buku metode jari, sosialisasi pembelajaran tata bahasa Arab menggunakan aplikasi pencocokan kata dengan metode jari yang menggunakan simulasi menggunakan bantuan jari tangan dalam belajar. Nah, manfaatnya adalah membantu kesulitan dalam belajar tata bahasa Arab. Yang kedua, membuka wawasan tentang bidang keilmuan matematika. Dan yang ketiga, sarana open mind dalam mengenal profil matematikawan. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, diseminasi profil matematikawan dan sosialisasi aplikasi pencocokan kata, sehingga membutuhkan dosen matematika yang kompeten dengan perancangan dan pengembangan aplikasi, yaitu salah satu dosen kami yang ada di program studi matematika, yaitu Bapak Abdul Mahathir Najar SSI MSI dari program studi matematika Universitas Tadulako. Yang kedua, bedah buku tata bahasa Arab yang dilengkapi dengan simulasi, sehingga membutuhkan pengampu yang kompeten dengan ilmu sorof metode jari, yaitu Ustadz Ahmad Syahid Amrullah sebagai founder. Jadi kami langsung mengundang foundernya dan pengajar ilmu sorof dengan metode jari. Hasil dan luaran capaian, yaitu yang pertama rintisan kerjasama antara FMIPA Unpad dan metode jari Bandung yang dituangkan dalam MOU. Yang kedua yaitu terselenggaranya kegiatan sosialisasi diseminasi dan bedah buku. Ini merupakan beberapa kegiatan yang kami lakukan dari awal pelaksanaan sampai kegiatan itu dilaksanakan, yaitu rapat persiapan diseminasinya, dengan kami juga memberikan informasi seluas-luasnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin sekali belajar tata bahasa Arab. Ini beberapa dari persiapan rapat, persiapan ruangan, dan juga pemasangan baliho di depan fakultas FMIPA. Nah, ini beberapa juga persiapannya dari mulai pembukaan sampai kegiatannya selesai. Dan ini pelaksanaannya, ini presentasi pertama yang dilakukan oleh Bapak Abdul Mahathir Najar, dan ini juga peserta-peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua juga langsung dari presentasi daring Ustadz Ahmad Syahid Amrullah dan pemberian door prize kepada teman-teman. Jadi kami juga dalam pelaksanaan kegiatan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kami juga memberikan door prize berupa buku metode jari kepada peserta yang mendapatkan door prize-nya. Ini juga penutupan kegiatan. Selanjutnya
kesimpulan dan saran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui diseminasi aplikasi pencocokan kata bahasa Arab dan bedah buku metode jari dalam ilmu Nosorof diikuti oleh 66 peserta, terdiri atas jamaah Masjid Al-Islah FMIPA Untat, serta dari beberapa fakultas di Untat, himpunan mahasiswa, lembaga kemahasiswaan, lembaga dakwah, dan media partner. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini betul-betul banyak melakukan kerjasama, dan kami mengundang lembaga dakwah kampus. Kalau di Untat itu LDK UPIM dan di bawahnya ada lembaga dakwah kampus, itu seluruh dari fakultas kami undang perwakilan, sehingga harapannya setelah dari kegiatan ini bisa disampaikan dengan teman-teman mahasiswa di masing-masing lembaga dakwah kampusnya. Terus kami juga mengundang komunitas dari luar kampus yang aktif di bidang pendidikan, itu juga kami undang, dan juga tentang kegiatan ini kami sebarluaskan itu melalui media-media, website yang kami kerjasama, media partner, dan ada juga yang langsung diwawancarai oleh beberapa media-media besar di Sulawesi Tengah. Jadi mungkin sekian presentasi dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Indo-MS, kepada program studi matematika, kepada himpunan yang sudah membersamai, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Itu saja, saya akan share video kegiatan kami. Ini langsung dengan diseminasi aplikasi yang seperti dijelaskan oleh Pak Agus Indrajaya tadi. Kelihatan? Iya. Searchingnya kelihatan di share-nya? Ya, ini masih dalam ininya ya, masih di foldernya, belum kelihatan videonya. Ya, sudah terlihat ada file video di situ, tapi belum. Oke. Oke, saya
Sekian video kegiatan yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Dek, namanya tadi saya nggak sempat mendengar dengan baik. Aidil namanya, Dek? Fitrah. Oh, Aidil Anda Fitri. yang menutup acara tadi, yang di dalam video tadi. Iya. Oh, oke. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, jadi kita sudah menyelesaikan semua presentasi untuk kegiatan diseminasi hibah Indo-MS ini. Saya mengundang Ibu Bapak sekiranya ingin memberikan komentar atau pertanyaan kepada dua presenter kita di sesi kedua ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh Bu Hilda? Silakan Bu Fitriani. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya kepada Pak Agus ataupun juga Dek Aidil tadi ya. Ingin bertanya terkait dengan metode jari dan aplikasi tadi yang dibuat, itu apakah tadi dalam bentuk image rasanya ya Pak ya? Kemudian untuk outputnya itu apakah klasifikasi tadi menjadi kata kerja, kata benda, dan itu atau seperti apa, Pak? Ya, maaf. Oke, jadi kita klasifikasi atau kita kelompokkan. Jadi kata-kata dalam Al-Quran itu kita kelompokkan ke dalam 3 grup. Jadi dengan pengelompokan itu akan memudahkan pembelajar untuk mempelajari bahasa Arab. Karena dengan itu mereka kadang-kadang kalau kita harus mengingat kata yang lebih 10 banyak, apalagi sampai 100 itu agak susah. Tapi kalau ada ini aplikasi ini tinggal mengklik, kita akan muncul, oh ini kelompoknya kata-katanya kata ini aja. Cuma ini mungkin masih dasar ya, makanya rencananya ini kami akan masukkan juga lanjutan dari program ini ke skema penelitian yang karena menurut pembuatnya itu butuh dana lebih saja. Kami sudah rencana membuatkan dengan skema yang dengan dana apakah di Silamepa yang dana DIPA UNCAD dengan Simlitapmas untuk pengembangan. Jadi masih dasar. Jadi tapi dengan program yang dasar ini sudah memudahkan mahasiswa pembelajar untuk mengetahui pengelompokan bahasa kata-kata dalam bahasa di Quran. Ya, cuma itu saja. Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Pak. Saya kembalikan ke Bu Hilda. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Fitriani. Ibu Bapak yang lain, apakah ada yang juga ingin bertanya atau menanggapi? Sambil menunggu barangkali saya boleh tanya sama Dek Aidil tadi ya. Saya tadi yang saya pahami tadi salah satu motivasi melakukan kegiatan adalah karena ditenggarai kurangnya barangkali pengetahuan atau apa tentang matematika dan matematikawan begitu ya. Jadi apa manfaat matematika barangkali dalam kehidupan kita dan kurang dikenalnya profil matematikawan begitu ya. Nah, kemudian ini bagaimana dengan kegiatan ini tadi ada sekitar berapa 60-an sekian peserta begitu ya. Jadi apakah sudah tepat sasaran begitu maksud saya? Apakah yang hadir ini yang memang kira-kira tadi ya yang memang membutuhkan wawasan yang lebih
lebar begitu ya tentang matematika atau seperti apa? Barangkali bisa diceritakan. Aidil. Oke, saya sedikit menjawab, Ibu. Kemarin itu saya sempat mengutip kata-kata dari salah satu peserta mengatakan bahwa oh ternyata dari matematika bisa mengadakan sebuah kegiatan yang seperti ini, yang memudahkan kami mempelajari tata bahasa Arab dan mereka mengatakan bahwa oh ya dengan mempelajari dengan penjelasan dari pemateri ternyata mempelajari tata bahasa Arab itu mudah untuk apa ya untuk bagaimana dengan cara cepat mengetahui tata bahasa Arab yang ada di Al-Qur'an sehingga bisa mengetahui mana kata kerja dan sebagainya melalui metode jari ini ternyata sangat mudah. Dan kalau mengenai tentang apakah ini sudah betul-betul tepat sasaran, menurut kami ini sangat tepat sasaran, Ibu, karena betul-betul kami bukan hanya orang yang mahasiswa-mahasiswa ini, tapi harapannya ada perantara ke depan lanjutannya, kayak gitu, dengan mengundang apa namanya lembaga dakwah dan orang-orang yang berkecimpung di komunitas. Ini harapannya bisa tersambung ilmu-ilmu yang didapatkan pada saat diseminasi tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, De Aidil. Oke, saya kembali mengundang barangkali Bapak Ibu. Maaf, Bu Hilda, mungkin bisa saya tambah sedikit jawaban dari silakan Pak ya. Agus. Ini kan selama ini Al-Islah kan punya fakultas, tapi jamaahnya itu dari hampir universitas yang fakultas lain yang sekitar MIPA itu pada berbondong-bondong ini. Selama ini yang kami kenal, yang kami ketahui dari mereka bahwa yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi, program aplikasi itu hanyalah kepunyaan orang informatika dan fisika, karena fisika sudah lumayan bagus juga dan informatika. Jadi dengan kegiatan ini yang mengundang seluruh jamaah yang biasa mengadakan kegiatan di Al-Islah, ya dari semua fakultas, kita bisa menunjukkan pada mereka bahwa matematik pun bisa membuat aplikasi semacam itu. Jadi yang berharap nanti alumni-alumni juga mereka bisa yang tertarik dengan bahasa pemrogramannya, karena beberapa alumni kami sangat tertarik ke situ, bisa lebih mudah untuk berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya atau dalam dunia kerja ke belakang. Jadi jangan sama bahwa matematik itu cuma teori, tidak pembuatan aplikasi dan sejenis itu adalah kurang kembangkan, dan bagi kita berharap mereka lebih paham. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Baik, Bapak Ibu, saya kira kita bisa cukupkan cara diseminasi kita untuk Hibah Indonesia Mengabdi 2023. Kita berikan apresiasi dan aplaus untuk dua presenter pada sesi yang terakhir ini. Nah ini terima kasih sekali lagi pada Ibu Bapak yang sudah hadir dan menyimak acara dari awal. Saya sebelum kita mengundang ini untuk penutupan, Ibu Rina yang akan menutup acara ini secara resmi, apakah kita akan berfoto bersama dulu, Bu Fitriani? Iya, Bu. Oke. Iya. Mangga, apa sekarang aja atau mau sekarang aja gitu ya, nanti baru. Saya sebenarnya tadi sudah ingat harusnya tadi pada break tadi ya barangkali. Ini mohon bantuan Bu Fitriani barangkali ya untuk mengambil foto. Jadi Bapak Ibu silakan menyalakan kameranya supaya kita bisa berfoto bersama sebentar. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya akan mengambil gambar pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Hilda. Monggo, Ya, Bu. terima kasih Bu Fitriani. Baik, saya kira
Saya sangat berterima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu Bapak semua. Saya memohon maaf untuk semua kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan kita pada pagi ini, tapi harapannya tentu kita semua bisa memetik hikmah dari kegiatan kita pada hari ini secara umum dari kegiatan Hibah Indo MS Mengabdi 2023. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Rina Ratiningsih yang akan secara resmi menutup acara kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menutup saya ya Bu Fitri atau? Iya Ibu. Oh ya, oke. Soalnya kemarin di rundown terus MC. Ya, oke, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah setelah 2 hari Indo MS menyelenggarakan kegiatan diseminasi penerima hibah Indo MS Mengabdi tahun 2023. Kalau saya lihat baik di hari pertama maupun di hari kedua, kalau saya komparasikan dengan kegiatan yang sama di tahun 2022, tahun ini sangat variatif. Kemudian keterlibatan yang di luar matematika juga sudah mulai muncul, dan itu mudah-mudahan menjadi indikasi bahwa matematika sudah mulai memasyarakat, dan harapannya nanti sangat diterima oleh masyarakat. Saya kira itu misinya. Kemudian di tahun ini kami juga akan running gitu skema hibah Indo MS Mengabdi lagi di tahun 2024. Mudah-mudahan kalau tahun kemarin baru 2 skema bisa lengkap dengan 3 skema, karena sekarang kan kita punya Hari Matematika Nasional yang baru saja yang baru saja ditandatangani SK-nya oleh Pak Presiden. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan ruang partisipasi yang lebih gitu ya buat masyarakat untuk bisa merasakan manfaatnya matematika gitu. Saya pikir itu saja, tapi lebih dari itu saya sangat berterima kasih kepada seluruh penerima hibah gitu ya, yang sudah sangat bekerja keras gitu untuk mensiarkan gitu matematika di wilayahnya masing-masing. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa target banyaknya proposal yang masuk maupun yang diterima kan dari setiap tahun selalu meningkat. Kemudian capaian sebarannya juga mau di setiap banyaknya provinsi maupun banyaknya pulau gitu juga sudah ada penambahan, walaupun tidak terlalu banyak gitu ya. Mudah-mudahan di tahun ini dengan skemanya jadi lebih banyak, tingkat partisipasi juga akan lebih tersebar luas di kegiatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dalam running kegiatan, khususnya kepada panitia ya, Bu Fit yang sering saya ganggu. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah bagi kita semua. Saya tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ke depan matematik juga bisa memberikan berkah kepada seluruh sisi kehidupan gitu, karena selama ini kan dikenalnya matematik kayaknya ada di ruang yang berbeda gitu. Saya kira itu saja. Saya tetap resmi Bu Fit, mewakili Bu Presiden dan Bu Pak Wapres yang tidak berkesempatan hadir kali ini. Nggak usah saya ketuk, saya tutup saja secara resmi. Monggo Bu Fit atau ke siapa? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Hilda, terima kasih Bu Rina, Bapak Ibu, ada Bu Ida, kemudian Bapak Ibu penerima hibah dan yang telah berkenan hadir pada kegiatan pada hari ini. Semoga menjadi berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sampai ketemu semuanya. lagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf pamit. Terima kasih.
Saya izin Terima menutup. kasih Bu Fitriani. Ya, sampai Bu, berjumpa di ya. Indonesia Cup 2024. Ditunggu. Ya, insya Allah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.